hari ini kan semuanya lagi-lagi sama Bro, kayak seolah-olah hilang gitu aja. Memiliki semangat yang sama, memiliki warisan yang sama, memiliki frame yang sama. Hari ini kan seolah-olah tidak Masih perlawanan itu masih gitu ya, tapi, saya katakan itu tidak masif gitu. Tidak menyeluruh. Pembuatan film dokumenter itu juga sangat penting dan dilakukan secara iya, hendaknya ditonton secara masif. Misalnya film Pesta Babi gitu, itu akan mengingatkan ya masyarakat gitu tentang heeh. apa yang terjadi. Saya melihat dari aspek sejarah gitu bahwa, eee, peralihan kekuasaan itu terjadi ketika ekonomi memburuk. Nah, tentu kita tidak berharap itu terjadi lagi. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas sebuah peristiwa yang kemudian mungkin hari ini ya di tengah berbagai macam kondisi ekonomi yang mengalami tekanan menjadi agak terlupakan yang menandai sebuah fase sejarah yang terjadi di 28 tahun yang lalu, tanggal 12 dan 13 Mei tahun 1998, di mana berbagai macam aksi ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto berujung pada kematian 4 orang mahasiswa Trisakti. Peristiwa yang kemudian banyak disebut sebagai menandai awal masa reformasi. Yang kemudian menjadi menarik bahwa hanya 28 tahun kemudian berbagai macam narasi dan wacana seputar peristiwa ini itu hampir berubah total. Salah satu yang mungkin paling kelihatan adalah orang yang kemudian dituntut saat itu menjadi penanggung jawab berbagai macam kerusakan, Presiden Soeharto hari ini eh, menjadi pahlawan, diwacanakan menjadi pahlawan nasional gitu. Karena itu untuk memahaminya, framing sejarah ini seperti apa, bagaimana kita membacanya, kami mengundang kembali ke ruang dialektika Profesor Asfi Warman Adam. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Terima kasih banyak, Prof, sudah mau hadir di momen ini. Saya mau mengawali dengan membacakan nama-nama teman-teman kami yang waktu itu meninggal, Prof, ya. Karena beda dengan pahlawan revolusi yang diabadikan sampai nama-nama jalan sampai di pelosok kabupaten kota seluruh Indonesia gitu ya. Nama-nama teman-teman kami ini hampir terlupakan selain hanya aksi Kamisan itu mungkin yang mengabadikan gitu. Ada Elang Surya Lesmana, Elang Mulia Lesmana, eh, Heri Hartanto, Habibie Royan, sama Hendrawan Si. Masih semester saat itu ada yang semester 4, semester 6 gitu ya. Tapi yang mungkin orang hari ini banyak yang melupakan itu kan satu rangkaian yang kemudian salah satu kulminasinya, saya ingin memulai dengan, karena Profesor Asfi salah satu yang mungkin pelaku sejarahnya saat itu ya. Coba bisa diceritakan Prof, itu memori saya kalau nggak terlalu melenceng gitu ya, tahun 1998 itu diawali dengan salah satunya bentuk perlawanan rakyatnya itu adalah kami mendengar berita ada 18 peneliti, 19. 19 peneliti LIPI Hmm. yang kemudian berani menyatakan secara terbuka, dan itu dimuat di Kompas, bahwa mereka menolak Soeharto untuk terpilih lagi gitu ya. Untuk yang ke-7 Prof ya saat itu ya. Iya, Padahal saat itu begitu kuatnya legitimasinya gitu kan. Sehingga kemudian itu membuka ruang bahwa, oh kalau ini para peneliti PNS ini aja berani ngomong, mahasiswa di kampung kayak saya itu jauh lebih melihatnya jauh lebih apa istilahnya, terdorong lagi Prof untuk keberaniannya untuk bersuara. Mohon diceritakan settingnya saat itu Prof. Kenapa kok berani atau apa dorongan yang kemudian muncul surat pernyataan itu? jadi suasana, politik dan ekonomi pada saat itu sangat sangat buruk gitu. Eee, Ekonomi itu sangat sangat buruk, nah, eee, kemudian,
Presiden Soeharto itu memerintahkan kepada Harmoko untuk melakukan uh, keliling Indonesia mencari tahu itu apakah rakyat itu masih mendukung Soeharto sebagai presiden gitu. Pakai dasar legitimasi kira-kira gitu Jadi ya. supaya mendapat legitimasi itu, nah Harmoko kemudian berkeliling ya ke seluruh Indonesia dan ketika itu kami di LIPI ada 19 orang peneliti. eh, dari 19 itu selain saya dan Ermawan Sulistyo dan Ikrar Nusa Bakti itu yang sudah doktor, yang lainnya S1. Tapi kami melihat ini kesempatan ketika Harmoko masih keliling ke daerah-daerah untuk menyampaikan gitu sebelum dia menyampaikan informasi kepada Oke. Presiden Soeharto, kami ingin menyatakan bahwa kondisi Indonesia ini sangat memprihatinkan dan kami mengharapkan Soeharto tidak mencalonkan lagi sebagai presiden gitu. Jadi semacam upaya preemptif gitu ya. Betul, itu dilakukan dan kami melakukan konferensi pers dan uh, yang luar biasa itu dimuat di harian Kompas pada tanggal 28 Januari tahun 98 gitu. Eh, Berita itu ya tentunya sangat-sangat provokatif ya karena beberapa orang PNS pegawai negeri sipil itu sudah berani Iya. untuk pertama kalinya menolak Presiden Dan Soeharto yang ini kan 97 itu kan pemilu lagi-lagi ya mutlak kan kemenangannya betul Golkar kan. betul. Jadi Dan hanya beberapa bulan sebelumnya itu kan sudah dapat legitimasi elektoral gitu. betul, kami bukannya tidak tanpa takut yang membuat itu karena kenyataannya setelah mengeluarkan pernyataan itu kami mendapat surat teguran, surat peringatan dari Menristek B.J. Habibie gitu. Jadi dan kalau rezim tidak berganti mungkin peringatan itu akan menjadi pemecatan gitu ya. Nah, itu yang menarik itu adalah pada tanggal 28 Januari Kompas itu menurunkan pada halaman pertama dan pada keesokan harinya juga di koran yang sama pada halaman pertama itu ada berita demo ibu-ibu, suara ibu peduli itu di Bundaran HI. Mereka menuntut penurunan harga dan penurunan harga susu yang sangat dibutuhkan oleh ibu dan anak. Nah, ini juga dibuat. Iya. Dan itu lagi-lagi simbolisasi yang mungkin saat ini Betul. kehilangan daya revolusionernya. Betul, itu kan semacam the power of emak-emak gitu. Nah, itu yang tadinya PKK, baris ini menjadi orang di belakang. tentu yang menjadi pertanyaan juga ya, kenapa Kompas yang sangat moderat itu tiba-tiba berani gitu. Baru belakangan saya tahu persoalannya sangat sederhana gitu. Jadi pada minggu itu pemimpin umum Kompas, Pak Yaakob Utama itu sedang sakit gitu. Jadi karena sakit, dia tidak bisa mengontrol surat kabar dan dimuatlah berita itu yang membuat dampak yang sangat besar. Para redaktornya setelah kembali kerja dimarahin semua karena bisa. Tapi itu membuat dampak bahwa kemudian suasananya makin panas dan akhirnya pada bulan Mei kita tahu ada kerusuhan yang sangat masif gitu. Yang kemudian mungkin tidak banyak terframing di berita hari ini. Lagi-lagi karena kelemahan kita ketika tidak melestarikan itu menjadi sebuah catatan yang tebal gitu di sejarah. Periode sejak Januari sampai Mei itu kan terjadi eskalasi di mana-mana. Betul. Aksi-aksi mulai meluas. Kegiatan-kegiatan aksi tidak hanya kelompok-kelompok kritis gitu ya, tapi sudah kemana-mana gitu. Sudah masyarakat luas yang ikut turun gitu. Iya, betul gitu. Bahwa misalnya pada tanggal 14 Mei itu terjadi kerusuhan besar di Jakarta, tapi juga di tempat lain di Solo dan beberapa kota lainnya gitu, di Medan juga. Nah, yang menarik itu adalah bahwa ada seorang dosen Trisakti yang menulis di sebuah jurnal ilmiah sejarah itu, yang melakukan penelitian tentang analisa spasial tentang kerusuhan atau pembakaran di Jakarta pada tanggal itu gitu. Nah, yang menarik itu dia menggambarkan bahwa kerusuhan itu terjadi di beberapa tempat pada waktu yang lebih kurang sama, secara gradual
dan kemudian dia meneliti titik-titik kerusuhan itu. Oke. Ternyata kerusuhan pembakaran dan lain-lain itu terjadi di Jakarta ini pada wilayah-wilayah yang intensitas kegiatan ekonominya sangat tinggi. Jadi di tempat perbankan, supermarket Iya. itu ada, Showroom-showroom dan juga. kemudian di eh, kelurahan-kelurahan yang sangat banyak penduduk yang beragama Buddha gitu. Nah, timbul pertanyaannya kenapa beragama Buddha? Karena di dalam KTP eh, kita kan tidak ada lagi etnis atau Oke. suku itu sudah nggak ada lagi. Yang ada itu agama gitu. Agama. Nah, orang yang beragama Buddha ini Sebagian besar itu etnik Tionghoa gitu. Oke. Jadi kerusuhan itu sudah terlihat betul dilakukan secara provokatif by itu design ya. by design gitu. Nah, menjadi pertanyaan siapa yang melakukan itu yang secara sistematis itu, dan kemudian ada dua pertanyaan lagi yang juga menjadi tanya, siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, eh, kalangan atau pendukung dari Prabowo itu menulis bahwa mempertanyakan ketidakhadiran Wiranto di Jakarta Iya. pada tanggal 14 Mei itu. Dia ke Malang untuk melakukan pelantikan komando operasi. Nah, tapi kemudian sebaliknya ada juga tudingan yang dilakukan terhadap Prabowo. Karena pada tanggal 22-23 Mei itu Prabowo itu diberhentikan oleh Habibie. Presiden Habibie sebagai Pangkostrat. Dan Prabowo kemudian datang ke istana. Dia oleh Sintong Panjaitan diminta untuk meninggalkan senjatanya dan menghadap kemudian Habibie dan mempertanyakan kenapa dia dipecat gitu. Lalu Habibie mengatakan ada gerakan pasukan Kostrad menuju ke istana dan menuju ke kediaman Habibie yang tidak diketahui oleh Panglima yang TNI. tidak dilaporkan kepada Panglima TNI pada waktu itu Wiranto gitu. Jadi oleh sebab itu Presiden Habibie kemudian memberhentikan. Nah, Prabowo kemudian mengatakan bahwa dia melakukan itu untuk pengamanan terhadap presiden. Tetapi Habibie lagi menjawab bahwa pengamanan untuk presiden itu cukup Pampres. Jadi tidak usah Kostrad, pasukan Kostrad itu. Jadi itulah yang menyebabkan kemudian Prabowo itu diberhentikan, dan beberapa bulan kemudian DKP, Dewan Kehormatan Perwira itu memberhentikan Prabowo dari dinas ketentaraan. Nah, jadi pertanyaannya lagi-lagi siapa sebetulnya yang bertanggung jawab itu belum terkuak di dalam sejarah gitu. Saya akan coba membreakdown beberapa aspek yang kemudian mengalami kemunduran tadi, Bro. Parlemen, politik ya. Partai itu kan hampir semua, ya kalau per hari ini partai ada yang parlemen itu ada 8 partai. Jadi kan 60%-nya lebih itu partai yang zamannya Orde Baru nggak bisa hidup. Kalau nggak ada reformasi mereka nggak bisa eksis kan gitu kan. Bahkan partai yang dulu zamannya Orde Baru eksis sekarang hilang malahan. P3 itu kan dulu di parlemen, sekarang nggak punya kursi di parlemen gitu. Tapi kenapa mereka sekarang seolah-olah kemudian lagi-lagi sama kasusnya dengan Budiman yang diam ketika aktivis dipersekusi, itu mereka tidak memakai ruang demokrasi ini untuk kemudian membangun kesadaran kritis masyarakat seperti seharusnya idealnya ketika mereka dulu bisa dilahirkan. Karena kooptasi itu dilakukan oleh pemerintah dan berhasil. Dimulai sejak dari Jokowi ya. Semua pihak dirangkul. Ketua umum partai yang dulu itu kalau mau menjadi menteri itu harus menanggalkan jabatannya sebagai ketua umum gitu. Dia duduk itu sebagai anggota kabinet, bukan lagi sebagai ketua umum partai. Tapi sekarang itu dibiarkan dan dianggap sebagai perwakilan partai yang ada di kabinet gitu. Nah, ini yang terjadi sampai sekarang. Bahkan lebih dari itu, Prabowo bukan hanya merangkul anggota partai ya, tapi juga buruh misalnya dengan mengangkat ya tokoh buruh Jumhur itu menjadi menteri ya, menteri lingkungan. Nah, ini semuanya itu dirangkul. Jadi tidak, ya tentunya mereka berharap tidak ada lagi suara kritis gitu. Ketika
menjelang 1 Mei ada rumor gitu bahwa buruh itu akan turun gitu. Lalu itu diolah gitu sehingga akhirnya ya pada 1 Mei itu buruh itu mendengarkan pidato Prabowo gitu di Monas gitu. Jadi, Prabowo yang tampil ya. Nah, upaya untuk melakukan kooptasi itu ya dilakukan secara menyeluruh gitu. Nah itu yang nah lalu kepada siapa lagi, kita bisa berharap atau kalau DPR, MPR itu, sudah ya pro pemerintah, sudah tidak berani lagi bersuara gitu. Saya berpikir ada satu satu lembaga yang juga berperan sangat penting, yaitu MK. Nah, Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dan Ini kan juga institusi baru kan, pasca ini institusi yang dibikin, pada era reformasi ya, sebelumnya nggak ada dan Mahkamah Konstitusi itu kan sebetulnya untuk, menilai atau mendeleksi, apa namanya itu, undang-undang itu apakah bertentangan. sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak gitu. Sesederhana itu sebetulnya pada mulanya, tetapi kemudian, Mahkamah Konstitusi ini mendapat tugas yang diperluas, menyelesaikan sengketa pemilu, tapi juga sampai kepada hal-hal yang, menurut hemat saya, sekarang sudah sangat jauh jangkauannya gitu. Misalnya ada, apa namanya itu, ada gugatan atau pengajuan judicial review yang dilakukan terhadap Mahkamah Konstitusi karena ada, orang biasa gitu yang, kuota dari apa namanya itu, eee, teleponnya, Oh, oke. kuota teleponnya itu, kok angus Kayak gitu. data sama sama masa berlakunya Nah, dulu kan masa betul berlakunya betul habis itu betul, ya? karena, apa namanya, karena masa berlakunya sudah habis, Datanya kuotanya masih itu ada. masih ada, tapi kenapa kok hangus Hilang gitu ya. dan itu kan kehilangan yang sangat besar. Kalau kita berlangganan, listrik misalnya, kita beli tokennya 150.000, terpakai 100.000, yang 50.000 itu masih bisa dipakai bulan berikutnya gitu. Jadi tidak hangus gitu. Nah, sekarang dengan, kuota, dari telepon itu, kenapa kok bisa hangus? Dan itu diajukan Ke MK, ke MK gitu, karena ini juga menyangkut hajat, orang banyak. Jadi sedemikian, kuat. kuatnya gitu. Dan juga, hakim MK yang sudah pensiun itu, apa namanya itu, Pak Arief itu mengatakan bahwa, MK ini sangat-sangat menentukan dan justru dia mengatakan Indonesia tidak baik-baik ini justru karena MK gitu. Ketika MK itu, mengeluarkan Iya keputusan untuk, memberikan kesempatan iya kepada Gibran itu untuk menjadi, calon wakil presiden gitu, dengan mengubah ketentuan mengenai, usia gitu. iya. Usia itu bisa tetap, apa ya, tidak harus 40 tahun, tapi bisa di bawah itu kecuali karena orangnya pernah menjabat di Kepala pemerintahan iya, gitu. Walaupun hakim MK itu sebagian mengatakan dissenting ya? jabatannya itu adalah gubernur gitu, tapi Bukan kemudian diinterpretasikan wali kota pun bisa gitu. Nah ini menyebabkan ya Gibran itu bisa lolos, menjadi calon wakil presiden dan lolosnya Gibran ini, tentu mempunyai dampak yang sangat-sangat, luar biasa gitu. Karena dengan lolosnya Gibran ini, berarti Jokowi itu harus ya all out untuk menjadi ya apa namanya itu, untuk bekerja untuk mensukseskan pasangan Prabowo dan Gibran ini menjadi presiden dan wakil presiden. mhm. Dan Jokowi yang waktu itu masih mempunyai mesin suara yang sangat kuat itu berhasil gitu. Dan akibatnya adalah juga Prabowo itu tergantung kepada Jokowi, merasa berhutang budi, dalam hal ini kepada Jokowi. Sehingga akibatnya kita tahu dampak yang sangat luas, yang sangat besar itu adalah pembentukan kabinet 100 menteri. Karena sebagian menampung, orang-orang yang disodorkan oleh, Jokowi gitu. Nah, ini dampaknya sangat-sangat luar biasa karena sejarah memperlihatkan bahwa kabinet dengan 100 menteri itu pada masa Soekarno adalah kabinet yang tidak efektif Iya, dan itu pada tahun saat itu 65. kan pejoratif sekali kan untuk Betul, kemudian kabinet 100 menteri dan akhirnya kita tahu berimbas kepada peristiwa G30S gitu pada akhirnya kabinet itu. Nah, padahal normalnya selama ini kabinet itu kan cuma 30-an, 30-an. 30-an dan ada undang-undangnya, tapi kemudian undang-undang itu dirubah gitu. Sehingga, itu terjadi. Nah, lagi-lagi MK itu
ya menurut saya memulai sesuatu yang tadi Membuka kotak Pandora. buka Pandora dengan melakukan pelanggaran etika gitu. Saya teringat kepada ada nyanyi gitu ya. eh, Kau yang memulai dan kau harus yang mengakhiri gitu. Jadi MK yang memulai, saya pikir ya MK juga yang harus mengakhiri gitu situasi ini gitu. Iya, Nah, tapi mungkin saya akan sedikit bukan membela lah, meluaskan perspektifnya karena yang berikutnya ini isunya mungkin bukan tanggung jawabnya MK, kenapa juga diam. Masyarakat sipil, Prof. Ini kan juga mereka mengalami dalam tanda petik lagi-lagi pemandulan gitu ya, domestifikasi bahkan penjinakan gitu. mm, mm, mm. Kalangan NGO, kalangan media, kalangan akademisi, itu kan nggak ada dalam prosesnya, kemudian nggak ada momen tertentu yang clear, kemudian kalian tapi sekarang kan mereka seolah-olah juga tidak mendapatkan, tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menyuarakan ini. Ini kenapa, apa yang terjadi Iya, di karena apa masyarakat tadi sipil ini? kooptasi yang dilakukan oleh pemerintah tadi ya. Jadi DPR, MPR itu tidak efektif untuk melakukan kritik. NGO dulu yang begitu NGO kritik pun juga misalnya, itu yang sekarang pada kemana mereka? mereka masih tetap bersuara ya, tetapi kan lagi-lagi diimbangi lagi dengan suara-suara buzzer pemerintah yang lain itu yang dengan wacana-wacana yang apa namanya itu eh, menyebabkan ya perhatian masyarakat itu terbelah misalnya. Saya melihat gitu apa namanya itu peristiwa ijazah Jokowi ini. Saya berpikir jangan-jangan ini yang peristiwa yang sangat diikuti oleh masyarakat ini jangan-jangan ini mengalihkan eh, perhatian masyarakat pada masalah yang sangat besar sekarang ini gitu. Bentuk lain dari pengalihan perhatian Iya, itu ya. Selama ini ijazahnya sah atau tidak, dia kan sudah tidak presiden lagi gitu. Mau diturunkan jadi presiden. apa istilahnya ini memang dijaga isunya ini biar tetap Iya, berlanjut gitu ya. jadi isunya ini tetap berkesinambungan terus gitu. Mungkin sampai tahun 2029 gitu. Jadi iya pertanyaan saya apakah ini bukan pengalihan dari situasi real yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Nah, saya melihat ya sekarang ini kita mungkin ya kalau ada pemicunya gitu. Dalam kasus bulan Agustus itu ada yang meninggal misalnya gitu dilindas oleh apa kendaraan Rantis. militer gitu. Misalnya itu mungkin menyebabkan rakyat akan turun juga ke jalan gitu kalau terjadi hal yang semacam itu. Itu yang apa namanya? Sama juga dengan apa yang ada sekarang di Papua gitu. Saya khawatir atau takut gitu, itu akan meledak. Satu lagi kekuatan sipil yang kemudian seolah peran sejarahnya hilang gitu bro. Kalangan akademisi kampus. Ini kan juga seolah-olah lagi-lagi ketika reformasi itu kan mengedepankan bahwa dulu yang mulai memiliki keberanian kesadaran itu kan kalangan kalangan perguruan tinggi ya, karena mereka memiliki saat itu yang disebut dengan mimbar akademik, kebebasan akademik, hingga bersuara itu tidak bisa diapa-apakan oleh tentara kalau sepanjang di dalam kampus kan gitu. Keberanian itu kan salah satunya shelternya itu kan itu. Hari ini kan semuanya lagi-lagi sama bro, kayak seolah-olah hilang gitu aja. Generasinya Prof. Aswi, Prof. Ikrar, Prof. Kiki itu masih ada. Mana anak-anak apa kader-kadernya, mana adik-adik kelasnya yang kemudian memiliki semangat yang sama, memiliki warisan yang sama, memiliki frame yang sama. Kemudian hari ini kan seolah-olah tidak. Masih perlawanan itu masih gitu ya, tapi saya katakan itu tidak masif gitu, tidak menyeluruh gitu. Tapi masih ada saya lihat perlawanan itu masih ada ketika melihat sesuatu yang tidak tepat secara hukum, misalnya para dosen gitu Bersuara. mengeluarkan petisi, mereka menjadi Iya. amicus curiae, menjadi orang yang mendukung terhadap Stand tertentu ya. ini ya, seseorang yang dituduh secara hukum ya tidak benar gitu. Nah ini masih ada gitu. Dan saya datang ke sebuah universitas swasta di Yogyakarta.
saya bisa sebut namanya Universitas Islam Indonesia gitu. Ada sesuatu yang menarik di universitas ini gitu, bahwa mereka sekarang ini tidak memasang foto presiden dan wakil presiden di semua ruangan di universitas itu. By design. By design. Ini semacam perlawanan gitu. Iya. Untuk mendeklarasikan bahwa pengaruh kalian nggak akan sampai ke sini loh. Iya. Kira-kira gitu ya. Nah, Menarik. ini hal yang kecil gitu. Tapi hanya Dan UI. mereka tapi hanya Coba PTN ada yang berani nggak itu? UI mana UI? Benar mana? dan mereka tentu tidak dihukum ya karena tidak Enggak, maksud saya gitu. Kalau ya mungkin masih ada sebagai sebuah sikap yang, tapi kan kesannya masih individual, tidak terorganisir. Dan di simbol-simbol tertentu itu diambil alih oleh negara dan mereka diem. Para rektornya dikumpulkan untuk diceramai berapa jam di istana. Ini kan bodoh sekali. Ketika Iya. sebuah kekuatan moral, kekuatan intelektual disuruh hanya untuk mendengarkan ceramahnya propaganda gitu. Lembaga tempatnya Prof berkarya gitu kan. Kepalanya tidak dipilih dalam tanda petik berdasarkan kepakaran gitu ya. Tidak, tapi kemudian karena preferensi politik. Sekarang mana sih ada rektor yang sekelas dulu zaman reformasi yang orang semuanya tahu karena kepakarannya lah dia jadi rektor. Hari ini kan kemudian seolah-olah diacak-acak oleh Jokowi pasca UGM dan Pratikno dan sebagainya. Ini kenapa diem gitu? Mereka kampungnya sendiri diacak-acak. Kalau nggak berhasil mengkritik pemerintah transisi partai politik atau tentara yang nggak reformis, mungkin masuk akal. Tapi di institusinya sendiri terjadi pengacak-acakan seperti ini sehingga mereka tidak berdaya. Kenapa tidak ada perlawanan yang masif? Ya, kalau itu sih sudah dari dulu ya, bahwa untuk pemilihan rektor pun juga menteri itu kan punya suara ya. Jadi bukan hanya dari universitas itu ya. Jadi artinya untuk pemilihan rektor pun juga pemerintah pusat itu ikut menentukan ya. Tetapi saya melihat ya tadi bahwa mereka itu mendapat mendapat kemudahan dari pemerintah, mereka yang diangkat menjadi rektor itu dan juga stafnya itu menjadi kemudian merasa takut untuk mengkritik pemerintah gitu. Mereka juga melihat barangkali ya, loh yang lain juga tidak berani gitu. Jadi harus ada yang memulai gitu, harus ada yang memulai melakukan itu gitu. Nah itu artinya yang menjadi martir gitu baru kemudian yang fakta yang kemarin paling menggelisahkan, bukan menggelisahkan, fakta akhirnya saya menyimpulkan bahwa kelompok kritis kampus sebagai kelompok kritis itu kemudian memang sudah benar-benar tunduk itu gini bro. Pasca Prahara Agustus itu muncul dan normal lagi istilah yang padahal yang salah satu yang kita perjuangkan mati-mati waktu reformasi. Nggak ada lagi harusnya Indonesia itu mengenal napol dan tapol. Orang yang bisa dikriminalisasi karena pendapat, karena pandangan politiknya. Itu kan clear saat itu. Semua napol dan tapol dibebaskan, mau terlibat PKI G30S PKI atau enggak. Hari ini setelah kejadian Prahara Agustus kemarin ada 600-an Prof. Anak-anak kita, adik-adik kita mahasiswa yang menjadi napol dan tapol lagi. Yang napol dan sudah ada yang jadi tapol. Beberapa dibebaskan ya di Jakarta, Del Pedro dan kawan-kawan kemarin. Tapi di Kediri, di Makassar, di Jawa Tengah, di Jogja, di Solo, itu mereka masih menjadi napol. Orang yang ditahan gara-gara pendapatnya. Ya tuduhannya bisa macam-macam, sama dengan dulu waktu G30S, tuduhannya bisa dikatakan macam-macam gitu di frame. Tapi ketika Budiman Sujatmiko diem, kampus yang mereka berkuliah diem, tidak ada orang mahasiswa UGM yang berbondong-bondong mendatangi Polresnya untuk kemudian meminta temannya dibebaskan gara-gara gara-gara dia berpendapat. Itu bagi saya ya kampus sudah mati. Iya, karena ada dua kelompok yang bisa turun ke jalan itu. Yang pertama mahasiswa, itu terjadi pada bulan Agustus ya. Dan mereka itu yang kemudian ditangkap di mana-mana ya.
karena itu dianggap membahayakan rezim yang berkuasa gitu. Yang kedua buruh. Buruh juga dikooptasi, tokoh buruh diangkat menjadi menteri gitu. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa diharapkan gitu? Ya, ya menurut hemat saya ya tinggal tinggal apa namanya itu pengamat, aktivis yang cuma menulis. Barangkali itu yang atau membuat podcast atau ya paling yang dilakukan cuma membuat meme-meme yang mengejek pemerintah gitu. Tapi mungkin terbatas kepada itu ya. Tetapi saya percaya kalau ekonomi memburuk dan semakin memburuk, maka suasana Iya. itu akan berubah gitu. Ya, karena kan berharapnya sebenarnya tidak menunggu faktor eksternal gede ekonomi memburuk tadi. Ada ketika hari ini berbagai macam kebijakan presiden itu dalam tanda petik memberi ruang untuk oligarki berkonsolidasi. Kenapa Mhm. masyarakat sipil tidak mempunyai kesadaran yang sama untuk melakukan konsolidasi gitu? Maksud saya seperti itu gitu. Mereka Kenapa tidak mempunyai ada kesadaran itu kemudian kalau kita diem, kalau kita membiarkan situasi seperti ini, ya semakin lama kita semakin tidak berdaya gitu loh. Semakin semakin lama kita tidak bisa melawan apa konsolidasi mereka gitu. iya saya apa namanya itu, mendengar gitu dari dulu itu apa namanya, prinsip dari Buya Syafi'i Ma'arif itu, yang mengatakan, "Kalau kamu diam, Iya, yang salah itu bisa benar," gitu. iya. Jadi disuarakan, bersuara gitu. Tapi sekarang orang tetap bersuara ya, walaupun suaranya itu ya sangat pelan, sangat sangat apa namanya, pada masa Orde Baru juga seperti itu, Iya, iya. orang cuma bisa menyindir. Nah, kalau sekarang bikin meme yang mengejek apakah termasuk presiden dan lain-lain. Tetapi saya melihat dari aspek sejarah gitu bahwa, eee, peralihan-peralihan kekuasaan itu terjadi ketika, eee, ekonomi memburuk. Nah, tentu kita tidak berharap itu terjadi lagi, eee, bahwa, apa namanya, ekonomi menjadi memburuk, kemudian terjadi, peralihan kekuasaan. Dan yang kedua, peralihan kekuasaan itu disertai dengan kekerasan. Nah, kita juga berharap itu tidak terjadi lagi seperti tahun 65, sekian ratus ribu orang atau tahun 98, berapa orang yang nah, kita ingin Iya. peralihan kekuasaan itu ya secara damai gitu. Kalau di awal tadi saya membacakan 4 nama mahasiswa, tapi masih ada ribuan yang meninggal dalam proses transisi 98 itu, yang menjadi kalau boleh dikatakan korban apa, side show-nya gitu ya, operasi intelijen yang kemudian mencoba mengkatalis, membesarkan kemarahan itu dengan penjaraan dan sebagainya. Tapi yang mau saya tekankan di ujung ini Prof, bahwa pelajaran sejarahnya gitu kan. Saya sih berharapnya bahwa ya kalau pesannya Bung Karno kan jas merah itu salah satunya harusnya adalah dengan mempelajari yang kemarin, kita itu nggak sampai terjerembab seperti reformasi dulu untuk kemudian tahu bahwa kita butuh berubah, kita butuh menghapuskan KKN, kita butuh untuk me apa, mesipilkan kehidupan, bernegara gitu loh, polisi, Mhm, tentara, kembali ke ruang profesional, lagi ke ruang masyarakat sipil. Tidak perlu reformasi lagi gitu loh. mhm Hanya mhm. kemudian orang-orang dulu yang melakukan itu masih ada, kembalikan nilai-nilai kalian gitu. Mungkin nggak sih kayak seperti itu? Tanpa ada tuntutan perubahan kekuasaan yang apa, seperti kejadian 98, ekonomi dan sebagainya, sebuah bangsa itu melakukan koreksi secara sadar, secara peaceful gitu loh, secara gradual, tapi mengarah ke yang lebih baik, nggak seperti kita 28 tahun terakhir ini. Saya tidak melihat, apa namanya, suasana itu biasanya suasana yang buruk itu akan otomatis dalam waktu singkat Terkoreksi. itu menjadi baik gitu. Risikonya itu adalah bahwa suasana yang buruk ini masih memerlukan waktu untuk pemulihan gitu. Jadi, eee, sebaiknya keburukan itu bisa berakhir dan kita secara berangsur-angsur melakukan pemulihan kembali gitu, eee, supaya
proses pemburukan itu bisa berhenti gitu, itu dulu gitu. Nah, Enggak, karena saya tidak nyaman, takut menanyakannya itu gini, apakah orang-orang seperti Budiman Sujatmiko, Fadlizon, Fahri Hamzah itu harus dipaksa dulu untuk mengingat kejadian revolusi Prancis itu, pelaku-pelaku revolusi Prancis yang kemudian oleh para revolusionernya akhirnya juga ikut digeletin juga untuk kemudian menyadari bahwa mereka sudah salah jalan itu. Kan nggak, kepinginnya nggak seperti itu, Bro. Tapi ada nggak sih pelajaran sejarah yang mhm. pernah menunjukkan bahwa orang itu bisa dengan sukarela, dengan kesadarannya, mengingat lagi peran kesejarahannya sehingga kemudian melakukan rekoreksi yang benar tanpa dipaksa oleh sejarah. Mungkin nggak? Eee, pada masa tahun 45 pun kita juga ada pemeo gitu ya, revolusi memakan, Anaknya sendiri. anaknya sendiri gitu. Dan itu memang, terjadi gitu ya. Jadi seperti, Amir Sarifuddin yang berjuang menentang penjajah termasuk menentang Jepang gitu, jadi Perdana Menteri, membangun tentara gitu. Nah, tapi kemudian dia juga, oleh, bangsa sendiri gitu, revolusi memakan, anaknya sendiri dan, kemudian, apakah peristiwa itu juga akan, eee, berulang gitu. Eee, saya melihat, kekerasan itu terutama terjadi tahun 65 ya, ketika, eee, lawan atau musuh itu dibunuh cukup banyak ya, 500.000 orang dan, kemudian keluarganya itu diberikan stigma. Tapi, pada tahun 98 hal itu tidak terjadi gitu. Pada tahun 98 ya cukuplah peralihan, rezim gitu dan rezim yang lama itu masih masih sehat walafiat gitu mereka, tapi tidak diberikan Iya, kedudukan. tapi tetap aja ada kelompok minoritas kita yang kemudian lagi-lagi menjadi semacam side show-nya, korban side show-nya ini kan kelompok minoritas Tionghoa. Eee, iya itu yang terjadi pada tahun 98 dan tahun sebelumnya gitu. Tapi kita berharap, itu tidak terulang, kembali ya, tidak ada yang jadikan kambing hitam gitu ya. Kalau, apa namanya itu, kalau ada, pemerintahan yang turun, ya silakan saja gitu, tapi tidak tanpa, apa namanya itu, melakukan pembunuhan, penjarahan terhadap satu kelompok. Tentu saja Nah itu yang perlu apa namanya itu, perlu diantisipasi dan saya sejak dari, tahun 98 itu berusaha menyampaikan, wacana gitu bahwa, eee, etnis Tionghoa itu juga pernah berjuang bersama-sama dengan etnik yang lain untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka juga pahlawan gitu. Nah, sama, jadi, mereka seharusnya tidak menjadi korban. Bahwa, sekarang ini ada kesenjangan ekonomi, iya, tapi kita bisa selesaikan itu. Tapi tidak menjadikan, satu kelompok etnis atau apa itu menjadi sasaran gitu, bila terjadi kerusuhan gitu. iya, saya juga sama, Prof, semangatnya. Ya, pertanyaan kan yang saya tanyakan ke Prof Hasbi kan, ada nggak sih contoh sejarah yang tanpa itu, saya itu berharap sekali Agustus kemarin itu yang terburuk yang pernah kita alami Mhm. dalam reformasi, untuk menimbulkan kesadaran itu. Tapi kan nggak ada apa-apa, Bro. 600-an mahasiswa, apa, dan aktivis buruh dilapolkan, ada 4 atau 5 korban meninggal saat itu, selain teman, siapa yang, ojol yang meninggal Mhm ya mhm. sebagai pemicu, tapi paskanya itu. Perubahannya apa yang kemudian ini kan nggak ada tuntutan untuk mereka berubah dari kejadian per Agustus tahun kemarin itu kan nggak ada. Ini kan kalau dalam konteks kesejarahan akhirnya kan seolah-olah kayak memicu, kayak memancing untuk kalau level segini kekerasannya masih belum ada ya berarti perlu ditingkatkan lagi, kan ada semacam tantangan untuk seperti itu loh di kalangan, di pemikiran banyak orang. Kalau hanya sedikit diingatkan kayak gitu, kantor Polsek, Polres, DPRD dibakar itu kurang, Mhm. nggak memicu perubahan, ya berarti memang ada yang lebih keras lagi, mau seperti Nepal gitu, mau seperti 98 kan enggak gitu Mhm kan. mhm mhm. Apa pemicunya tapi gitu, ada nggak jawaban sejarahnya, Prof? Indikatif indikatif sejarahnya?
Indikasi sejarahnya itu ya lagi-lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, eee, krisis ekonomi. Krisis ekonomilah yang Itu ya akan akhirnya menyadarkan. ya orang sudah muak dan, ini perlu Iya, diganti ya, apa namanya, pemerintahan itu kalau terjadi krisis iya. ekonomi yang dan arah, apa namanya itu, pemburukan ekonomi itu sudah terlihat sekarang. Dan, kita, saya tidak tahu apakah, solusinya itu seperti, pada tahun 98 ya, maaf pada tahun 98 ketika, solusinya itu adalah ketika pemimpin itu menyatakan berhenti gitu, Iya. berhenti menjadi pejabat. Nah, apakah itu solusi, atau ada, pilihan lain gitu? Karena, apa namanya, saya tidak melihat gitu. Kalau saya sih berharapnya dengan diskusi sama Prof. Asfi tadi begitu luas cangkupannya, ya masing-masing ini punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Bentuk ultimate-nya dari demokrasi itu ketika presiden merasa bahwa saya terbatas 2 tahun, 4 tahun, 2 tahun sekali bisa dikoreksi, 4 tahun sekali saya, harus membarui mandat gitu, dan Mmm. nggak unlimited gitu. Dan itu hanya bisa dibangun ketika kelompok-kelompok yang ada di bawahnya itu juga mempunyai kesadaran yang sama. Mau mempengaruhi saya pun kayak gimana, 4 tahun lagi kamu selesai kok, ada orang baru lagi yang ini, sehingga ngapain saya ikut tunduk berubah kelembagaan seperti sekarang gitu, menghambakan seluruh nilai untuk kemudian menyenangkan kamu, karena toh 4 tahun lagi rakyat tidak puas, kamu bisa diturunkan kok. Kesadaran-kesadaran itu kan yang harusnya dibangun. Nah, justru kesadaran seperti itu yang tidak ada dan malah kan yang ada itu sebaliknya gitu. Jadi ketika, pada pemerintahan, Joko Widodo gitu, ketika, ada keinginan untuk menambah 1 periode gitu, dan kemudian ketika itu ditolak, kalau tidak 1 periode ya ada tambahan 2 tahun atau Mhm, 3 tahun mhm. karena, eee, itu waktu yang terpakai untuk menyelesaikan, Covid. Covid gitu. Nah, itu juga di apa namanya itu, ditolak gitu. Nah, kalau itu ditolak, bagaimana caranya untuk melanjutkan, eee, program dari presiden itu, ya dengan menempatkan, misalnya keluarganya itu menjadi mempunyai kedudukan yang bisa melanjutkan tugas presiden yang terdahulu gitu. Nah, ini yang orang juga bisa curiga gitu. Yang tadi disampaikan Prof. Lasfi di pra-taping tadi mohon disampaikan ulang, Prof. Ada juga ini prakondisi untuk meniru hat trick pahlawan itu gimana maksudnya, Prof? Meniru. Hat trick pahlawan, karena di Indonesia hanya sekali ada satu keluarga yang, 3 generasi Eee, dipahlawankan dari, iya Basri, betul. Jadi, sama Gus Dur. iya menarik untuk dicatat bahwa dari 206 orang pahlawan nasional, itu, eee, hanya, ada 16 orang perempuan gitu. Jadi perempuan itu sangat minoritas, kita sangat patriarkis gitu. Dari 206 cuma 16 orang perempuan, kurang dari 10%. Dari 4 dari, 206 itu ada 4 pasangan gitu. Ada Soekarno Fatmawati, ada Cut Nyak dengan Tuku Umar, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Nyi Ahmad Dahlan, dan Soeharto dengan Tin Soeharto gitu. Tetapi yang menarik itu juga ada suatu keluarga yang 3 generasi itu menjadi pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kemudian putranya, Wahid Hasyim yang pernah jadi Menteri Agama, dan putranya lagi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur gitu. Jadi, satu keluarga ini kalau meminjam istilah, Gus Dur yang suka menjadi komentator sepak bola ini, sudah menciptakan hat trick gitu. Hat trick itu kalau dalam sepak bola itu 3 gol mencetak berturut-turut. gol 3 berturut-turut ya dalam satu pertandingan gitu. Nah, ini kan luar biasa. Tapi memang, prestasi mereka dan mereka layak untuk menjadi pahlawan nasional gitu, ketiganya gitu. Nah, apakah ini akan ditiru juga oleh, Prabowo misalnya gitu dengan mengangkat nanti gitu, ayahnya Sumitro Djaya Hadikusumo, menjadi pahlawan nasional, kemudian kakeknya Margono Djaya Hadikusumo menjadi pahlawan nasional, dan setelah itu ya tentunya setelah meninggal itu Prabowo gitu. Jadi apakah, Prof. Raffi sudah melihat ada prakondisi ke arah sana untuk eee, mengangkat kondisi wajah. untuk mengangkat, eee, ayah dan kakek ini sudah ada, terlihat dari,
buku-buku yang sudah diterbitkan, baik tentang Sumitro Jaya Hadikusumo maupun Margono gitu. Bahkan juga Menteri Kebudayaan Fadlizon itu juga menampilkan keistimewaan Margono Jaya Hadikusumo ini dengan mengusulkan Margono ini jadi bapak koperasi gitu. Margono. Padahal kita tahu selama ini yang dianggap sebagai bapak koperasi itu adalah Bung Hatta gitu. Nah sekarang seakan dialihkan, semacam terjadi reshuffle gitu, gelar gitu. Jadi sekarang yang jadi bapak koperasi itu adalah kakek dari Prabowo ya, Margono Jaya Hadikusumo. Kalau istilahnya anak komik itu direkon itu Prof. namanya. Direkon, ya. Direkon. Betul. Bukan hanya itu juga ya. Menteri Kebudayaan Fadlizon pun juga menetapkan Hari Kebudayaan itu tanggal 17 Oktober gitu. Padahal 17 Oktober ini adalah hari ulang tahun Prabowo gitu. Jadi apalagi? Mohon maaf, saya tadi kelupaan, Prof. Jadi ini podcast ini salah satunya aku ingin memperkenalkan bukunya Prof. Hasbi yang baru. Bahas tentang kontroversi penetapan seputar pahlawan nasional. Ya salah satunya tentu saja Soeharto gitu ya di situ. Yang kemudian, tapi saya kepingin menutupnya dengan gini, Pak. Sebenarnya kalau kita mau pelajaran sejarah, seberapa besar sih kebutuhan untuk mengingat sebuah momen, sebuah peristiwa, dan untuk mempelajari itu sehingga kemudian tidak berulang lagi. Karena saya ngalami gitu, reformasi itu tidak terjadi lebih dari satu generasi saya. Saya itu Malang, Prof, Kepanjen. Rumah saya itu hanya 2 km dari Stadion Kanjuruhan. Hanya 3 tahun dari kejadian itu narasinya sudah berubah. Apa yang terjadi dengan, lagi-lagi karena ketidakjelasan momen ketika itu kejadian, itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Maksudnya Kanjuruhan? Tragedi Kanjuruhan, Prof. Ada 135 supporter yang meninggal saat itu setelah pertandingan karena dianggap ada kerusuhan dan kemudian ada pasukan pengamanan yang katanya mencoba untuk mengamankan situasi biar tidak berantemnya tidak berlanjut dengan cara-cara yang justru malah memperparah keadaan. Mereka menembakkan gas air mata yang justru itu membuat orang satu stadion panik, terjadi rush, orang pada berebut keluar satu pintu yang terbatas gitu, sehingga terjadi saling desakan, saling menginjak dan sebagainya. 135 orang meninggal. Dan itu bagi memori masyarakat di sana clear kejadiannya. Foto dokumentasi itu lengkap semua. Masih sangat utuh video-video penonton yang bawa HP itu, siapa yang menembak, siapa yang tapi lagi-lagi ujungnya di kita selalu ketika itu melibatkan tentara, melibatkan polisi, melibatkan aparat penegak hukum, selalu menjadi ruang untuk kemudian ini dikaburkan. Wacana impunitas itu yang kemudian terjadi lagi gitu kan. Ketika sebuah pelanggaran, sebuah kebrengsekan dilakukan oleh penguasa, mereka memiliki imunitas, mereka bisa merubah narasi. Kalau Kanjuruhan yang hanya 3 tahun lalu itu bisa berubah narasinya, apalagi reformasi, apalagi kejahatan penculikan, apalagi 65 gitu. Nah, ini gimana sih cara kita kemudian sebagai sebuah bangsa itu sehat untuk kemudian ya mempelajari sejarah dan ini tidak selalu terjebak ke mohon maaf kedunguan yang sama untuk mengulangi kebodohan sejarah. Iya, tentunya ya. Ini tantangan bagi kita untuk mencatat itu di dalam sejarah nasional dan kemudian mengajarkan kepada bangsa ini, kepada siswa, kepada seluruh rakyat gitu. Tapi itu juga yang dihalangi gitu. Sekarang dengan Kementerian Kebudayaan ini menerbitkan buku 10 jilid tentang sejarah nasional yang di dalamnya itu ada cerita tentang tadi pelanggaran HAM berat pada tahun 65, pada tahun 98 gitu. Tapi saya tidak yakin apakah cerita itu akan ditulis secara utuh gitu.
di dalam buku yang sudah diluncurkan ya, tapi sampai sekarang masih belum bisa dilihat oleh publik. 10 jilid ya buku Sejarah Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan. Lagi-lagi upaya untuk itu perlu dilakukan. Saya melihat eh, upaya yang dilakukan oleh tim penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dibentuk ketika Mahfud MD menjadi Menko Polkam. Dia membentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan tim ini menurut saya memberikan eh, rekomendasi, ada 12 rekomendasi kepada Presiden waktu itu Joko Widodo. Tapi di ujung-ujung sayanya. Nah, rekomendasi itu diikuti oleh Presiden Joko Widodo dengan menyatakan ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui oleh negara. Jadi termasuk peristiwa 65, termasuk pelanggaran HAM berat pada tahun 98, penghilangan paksa aktivis, kerusuhan Mei 98 itu masuk dalam pelanggaran HAM berat yang diakui oleh negara, dan negara menyesalkan terjadinya itu. Namun ya di dalam hal ini rekomendasi ya tim PPHAM itu hanya sekedar pengakuan itu saja yang ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu. Karena ada rekomendasi tentang pembuatan buku mengenai pelanggaran HAM berat, pembuatan memorabilia, artinya museum dan tugu peringatan tentang itu tidak diikuti, tidak ditindaklanjuti di dalam Perpres gitu. Nah ini yang menjadi ya tantangan juga untuk yang akan datang gitu, untuk selalu menulis tentang pelanggaran HAM berat ini gitu. Jadi Dan diajarkan ke generasi dan diajarkan gitu. Nah, yang penting. sekarang dengan keterbukaan informasi di dunia maya ini, di internet ini, saya kira akan lebih mudah untuk menyebarkan informasi itu, walaupun tentunya pasti akan ada pembelokan dari buzzer. Iya, ya harusnya memang ketika sebuah kejadian kayak seperti reformasi itu apa istilahnya dilestarikan, seperti bagaimana Orde Baru melestarikan narasi mereka merebut kekuasaan di Orde Lama, itu harusnya lebih luas jangkauannya karena hampir tidak ada kontroversi kan di sana. Hampir tidak ada. Waktu itu tadi dijelaskan begitu lengkap oleh Prof. Hasbi. Bahkan Orde Baru yang kemudian sangat kontroversial aja mereka berhasil gitu. Tapi ya memang masif sekali kan produk caranya melestarikan, mulai dari film, pendidikan, sampai Ya, monumen, nama jalan gitu. itu juga dilakukan sekarang ya. Cuma Nah, pada kalau reformasi khususnya itu gimana? Ada nggak cara yang bisa dilakukan untuk kemudian melestarikan semangat 12 Mei, 13 Mei 98 ini? caranya itu yang ada itu sangat terbatas sekarang. Jadi bahwa mereka yang dikuburkan menjadi korban pada reformasi itu dimakamkan misalnya di makam Pondok Rangon. Nah, di situ ada semacam tanda peringatan ini mereka yang menjadi korban reformasi gitu. Tapi hanya itu, ada kunjungan pada oleh aktivis Iya, pada bulan iya, Mei gitu. Tapi terbatas pada yang itu gitu. yang aksi juga paling teman-teman Trisakti gitu. Betul. Jadi hanya terbatas sekali gitu. Jadi ada buku yang menurut hemat saya seperti buku Laut Bercerita ya, yang ditulis oleh Leku Dori, itu bercerita tentang penghilangan aktivis. Dan buku ini termasuk laris, 100 kali cetak gitu. Nah, buku itu sebetulnya akan menceritakan apa yang terjadi tahun 98. Iya. Kita akan, menurut hemat saya ya, berjuang dengan berbagai medium, Cara ya. dengan berbagai Iya. cara untuk menyampaikan kepada masyarakat. Gitu. Iya. Ya termasuk ini pun juga salah satu caranya kan. Maksudnya kita ini ngobrol Betul. siniar ini ya, podcast Pembuatan film dokumenter itu juga sangat penting dan dilakukan secara hendaknya ditonton secara masif. Misalnya film Pesta Babi gitu, tentang bagaimana Irian atau Papua itu dibabat habis-habisan gitu. Itu akan mengingatkan ya masyarakat gitu tentang apa yang terjadi. Saya berharap soalnya memang ya salah satu tujuannya untuk membuka tetap ruang dialektika ini, salah satunya ya ketakutan itu menular memang ketika negara menakut-nakuti rakyatnya. Tapi keberanian juga menular. Kalau ada yang berani, dan berbagai macam peristiwa revolusi, reformasi, revolusi lah di mana itu seringkali dimulai dengan
keberanian-keberanian kecil gitu. Yang terbaru misalnya peristiwa Arab Spring itu dimulai dengan hanya satu anak muda yang berani untuk protes dengan membakar diri gitu kan di Tunisia, atau membakar seluruh Timur Tengah. 98 tadi Prof Asfi juga mencontohkan misalnya keberanian 19 orang peneliti untuk melawan institusinya, menyatakan sikap terhadap presiden, itu keberanian dan itu menular gitu. Nah, saya berharap ruang-ruang kayak gini untuk menjaga keberanian. Prof Asfi ketika menyebutkan kontroversinya Soeharto, membaca ada agenda untuk Prabowo ini ingin membuat hat-trick tiga generasi, saya pikir itu salah satu keberanian. Dan ini perlu disampaikan biar menular. Iya, dan upaya untuk melakukan glorifikasi itu sudah dimulai gitu. Iya. Jadi kalau pada masa Orde Baru, Soeharto itu membuat film Janur Kuning, film serangan Serangan Fajar. Itu sudah dilakukan juga sekarang pada masa Prabowo. Jadi pada bulan Desember tahun yang lalu itu ada film Timur namanya. Film itu dibuat oleh Iko Uwais, seorang sutradara laga itu menceritakan tentang operasi Mapenduma gitu. Bagaimana menyelamatkan para sandera dari apa yang disebut dengan rezim pengacau keamanan itu oleh Kopassus. Dan di situ terlihat sekali peran Prabowo itu yang menerima ya para sandera yang sudah diselamatkan gitu. Jadi upaya itu sudah mulai dibuat gitu. Jangan-jangan habis ini ada film tentang penculikan yang ternyata niatnya mulia gitu. Terima kasih banyak Prof. Maaf waktunya memanjang, ini saya sudah diingatkan berkali-kali sama teman-teman. Tetapi memang saya sangat excited, mohon maaf ada agak mencurahkan pendapat karena saya pelaku, saya generasi itu ngalami yang kemudian merasa yang terjadi hari ini itu sangat melenceng dan merasa juga bahwa orang-orang yang paling menerima manfaat dari perubahan kemarin itu tuh justru yang paling banyak berkhianat terhadap kemudian apa yang menjadikan mereka ke sana. Yang tentu saja dimulai oleh seorang Jokowi kan, tidak kebayang orang tidak memiliki latar belakang tentara, elit, tukang kayu dari Solo kemudian bisa menjadi presiden kalau itu masih sistemnya seperti Orde Baru. Tetapi begitu dia berhasil menduduki melalui tangga itu, tangganya kemudian anak tangganya kemudian dibakar semua kan ketika dia sudah di atas itu. Nah ini kan kemudian membuat banyak orang di generasi saya itu merasa maskul gitu kan. Terima kasih banyak dari pandangan-pandangannya Prof. Alfi tadi. Ada yang mau ditambahkan Prof. terakhir untuk kemudian kita menutup siniar ini? Monggo. Ya, saya tetap berharap ya kepada suara kritis ini tetap disuarakan gitu. Apakah itu didengar atau tidak, tetapi kita tetap menyuarakan ya. Kalau kita tidak bersuara, yang salah itu bisa dianggap benar gitu oleh masyarakat. Itu ada pepatahnya, kalau nggak salah penulisnya namanya Edmund Burke, untuk menjelaskan ketika Nazi kenapa begitu kuat di Jerman. Itu hanya terjadi ketika orang-orang baik itu diam, maka evil akan berkuasa gitu. Yang kita lakukan ini kan bagian dari upaya untuk tidak diam tadi, kira-kira gitu ya Prof. Iya. Dan juga jangan lupa ya, ketika Hitler itu berkampanye atau menyampaikan propagandanya itu, dia berpidato itu pada malam hari ketika orang udah mulai ngantuk dan apa gitu. Jadi saya tidak tahu apakah sekarang retret atau pidato-pidato yang disampaikan itu juga fungsinya sama. Terima kasih banyak Prof. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila Prof. Pancasila. Thank you.